Laga yang pertama, dari Liga Irlandia, yaitu laga antara UC Dublin menghadapi Derry City. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Derry City for 2 dan over-under 3. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini UC Dublin berada di posisi 10 klasemen, sedangkan Derry City berada di posisi 2 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat UC Dublin dalam performa yang sangat buruk, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir, dan menelan 4 kekalahan. Sementara itu Derry City dalam performa yang lebih baik, di mana meraih hasil 2 menang, 2 imbang dan 1 kalah di 5 laga terakhir. Melihat statistik ini, jelas Derry City lebih diunggulkan. Namun saya tetap yakin UC Dublin mampu merepotkan Derry City. Jadi saya sarankan bermain UC Dublin tahan 2 dan over 3, dan saya lebih mantap untuk bermain over 3. Dan untuk prediksi skor yaitu 2-3. Laga selanjutnya, dari kualifikasi Euro U21, yaitu laga antara Georgia U21 menghadapi Gibraltar U21. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Georgia U21 for 3,5 dan over-under 4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Georgia U21 berada di posisi 3 klasemen, sedangkan Gibraltar U21 berada di posisi 6 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Georgia U21 dalam performa yang sedikit menurun, di mana di laga terakhir menelan kekalahan, setelah di 4 laga tak terkalahkan. Sementara itu Gibraltar dalam performa yang sangat buruk, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir, dan menelan 4 kekalahan. Melihat statistik ini, saya yakin untuk menjagokan Georgia U21. Jadi saya sarankan bermain Georgia U21 for 3,5 dan over 4, dan saya lebih mantap untuk bermain over 4. Dan untuk prediksi skor yaitu 5-1. Laga berikutnya, dari laga persahabatan internasional, yaitu laga antara Malta menghadapi Gibraltar. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Malta for 1 dan over-under 2,4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Kita langsung lihat performa kedua tim. Di sini kita Malta dalam performa yang cukup buruk, di mana menelan kekalahan beruntun di 2 laga terakhir. Sementara itu Gibraltar dalam performa yang juga sangat buruk, di mana menelan kekalahan beruntun di 4 laga terakhir. Melihat statistik ini, sepertinya kedua tim sama kuat. Namun saya yakin untuk menjagokan Malta. Jadi saya sarankan bermain Malta for 1 dan over 2,4. Dan saya lebih mantap untuk bermain Malta for 1. Dan untuk prediksi skor yaitu 3-1. Selanjutnya, dari Liga Nasional Inggris, yaitu laga antara Havant and Waterlooville menghadapi Eastbourne Borough. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Havant for 1/4 dan over under 2,3/4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Havant berada di posisi 23 klasemen, sedangkan Eastbourne Borough berada di posisi 18 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Havant dalam performa yang kurang baik, di mana menelan 3 kekalahan di 5 laga terakhir dan meraih 1 kemenangan. Sementara itu Eastbourne Borough dalam performa yang sebaliknya, mulai membaik, di mana di laga terakhir sukses meraih kemenangan. Melihat statistik ini, sepertinya kedua tim sama kuat, dan laga saya prediksi berakhir imbang. Jadi saya sarankan bermain Eastbourne Borough tahan 1/4 dan over 2,3/4. Dan saya lebih mantap untuk bermain over 2,3/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 2-2. Dari Liga Kolombia Divisi 2, yaitu laga antara Real Soaha menghadapi Leons. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Real Soaha for 1/4 dan over under 2,4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Real Soaha berada di posisi 11 klasemen, sedangkan Leons berada di posisi 12 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Real Soaha dalam performa yang sedikit menurun, di mana di laga terakhir menelan kekalahan, setelah di 2 laga sukses meraih kemenangan beruntun. Sementara itu Leons dalam performa yang lebih buruk, di mana menelan kekalahan beruntun di 2 laga terakhir. Melihat statistik ini, saya yakin untuk menjagokan Real Soaha. Jadi saya sarankan bermain Real Soaha for 1/4 dan over 2,4. Dan saya lebih mantap untuk bermain Real Soaha for 1/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 2-1.